Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saib Kitchen. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep sambal awet tahan lama bisa lebih dari 2 minggu. Ini cocok banget nih buat di bulan puasa ya, buat stok sambal. Jadi nggak usah berkali-kali buat sambal bikin pedes hidung orang gitu. Nah, di sini pertama untuk resepnya, di sini aku mau buat sambal tumis pakai ikan gitu. Jadi ayo ikutin aku. Nah, ini buat bahan-bahannya sendiri aku pakai cabai merah, cabai hijau, terus kemudian tomat, kemudian bawang merahnya agak banyak, terus ini aku pakai 1 bonggol lebih bawang putihnya. Nah, ini semua aku nanti mau chopper aja. Nah, ini untuk ikannya sendiri sekitar 250 gram, ini sekitar 600 baisa, kalau dirupiahkan sekitar 20 ribuan lah segini. Nah, ini kemudian ini aku choppernya di sesuai jenis ya. Dan ini cabenya, kemudian tomatnya juga aku pisah, kemudian si bawang merah sama bawang putih gitu. Nah, kan judulnya sambal tumis, jadi nanti aku akan tumis step by step, jadi kalian ikutin terus. Dan untuk selanjutnya di sini ikan terinya aku mau marinasi aja. Ini pakai garam biar ada rasa, karena biasanya ikan kalau dari orang Bengali atau dari India tuh dia agak hambar ya. Nah, kemudian biar gak anyir, nanti sambal sama si ikannya kalau udah dicampur ini pakai air lemon. Nah, ini dirames-rames aja atau diaduk-aduk aja kayak gini. Kemudian kita marinasi ini sampai 5 menit doang, jadi jangan lama-lama supaya bau ikannya hilang gitu. Nah, ini aku udah panasin juga minyak. Pertama aku mau goreng dulu si ikannya ini. Kita goreng sampai dia garing, sampai dia benar-benar matang gitu, sampai kecoklatan. Nah, di sini aku gorengnya cuma 2 kali tahap ya, bukan cuma tapi 2 kali tahapan. Jadi ini pertama sedikit dulu, terus yang kedua sedikitnya lagi, jadi dibagi dua. Nah, ini kalau udah garing kayak gini, ini tinggal diangkat dan kita tiriskan gitu. Nah, kalau kalian gak mau terlalu banyak minyak, nanti dipakai alasnya pakai tisu aja ya. Nah, ini udah hasilnya, udah banyak kayak gini. Ini udah semuanya dari tadi semua 1 cup kayak gitu. Nah, ini aku tambahin minyaknya, jadi bekas ikannya kan nggak terlalu amis ya. Ini nih aku pakai buat tumis si bawangnya. Nah, untuk tumis bawangnya sendiri di sini aku sampai dia layu. Jadi aku choppernya itu pakai air, jadi biar si airnya berkurang dulu, baru kita masukin si bumbu yang berikutnya. Nah, ini udah setengah ini ya, udah setengah layu si bawang putih sama bawang merahnya, kemudian si cabai yang udah dicoper dimasukin aja. Nah, ini sama tahapannya, kita tunggu sampai dia airnya sedikit surut, karena semua proses tadi aku pakai ini ya, pakai air nggak pakai minyak itu. Nah, kemudian kalau udah surut, nah ini tinggal terakhir si tomatnya yang udah dicoper gitu. Nah, kita aduk sampai dia benar-benar matang. Kita matangkan dulu biar si airnya menghilang atau berkurang ya. Nah, diaduk-aduk kayak gini. Nah, ini diamin dulu sesekali diaduk. Nah, ini si airnya udah sedikit berkurang, terus si bumbunya juga udah mulai wangi, si sambalnya udah mulai agak tanak juga. Nah, ini diaduk-aduk terus. Nah, ini sebenarnya ini udah pas ya buat ini. Tapi kalau ini harus 2 hari 3 hari harus habis gitu. Kalau nanti kita lebih ketuain ya, lebih matang. Nah, untuk bumbu samanya di sini aku pakai 2 pieces kaldu ayam, 1 sendok garam, terus micin, MSG itu sama aja, mau pakai kaldu jamur juga nggak apa-apa. Kemudian 2 sendok makan ini gula pasir, mau pakai gula merah juga silahkan, tapi di sini aku adanya gula pasir. Nah, ini kita bener-bener harus masak ya. Di sini aku masak sekitar 1 jam nih kurang lebih. Ini supaya awet ya. Ini kalau disimpan di ruangan kayak bukan freezer itu 1 minggu lebih. Nah, ini kayak gini sampai dia kecoklatan mengkaramel ya, dari gulanya semuanya menyatu. Kemudian matikan dulu si ininya, si apinya, kita tunggu sampai dia agak dingin, hangat-hangat kuku kalau orang bilang tuh. Nah, kemudian ini masukin si ikannya yang udah digoreng. Nanti jadi agak masih kriuk ya, kalau sehari 2 hari masih agak kriuk si ikannya. Nah, kalau disimpan di fridge lah beda lagi, tapi nggak alot juga. Nah, ini kayak gini udah pas ini bumbunya. Nanti aku tulis di deskripsi lengkapnya. Nah, ini dimakan sama nasi anget aja, terus lalapan timun ataupun si lauknya. Tambahin telur dadar, telur ceplok, ayam goreng. Enak banget apalagi pakai pete. Duh.
kacida raosnya, pokoknya mah bakal bebeledagan. Nah ini udah ya kayak gini, ini dimasukin ke botol aja atau tupperware kesayangan kalian. Nah ini disimpannya di suhu ruang aja ya. Jadi nah penggunaan botol ini biar dia awet terus tahan lama gitu. Terus minyaknya yang agak banyakan, jadi perfect banget buat pengawetannya. Nah untuk resep yang kedua kali ini aku mau bikin sambal kesukaannya di rumah. Jadi ini biasanya kesukaan orang tua terus teteh-teteh aku ya. Nah ini sambal kacang teri itu. Ini awet banget. Kayak seminggu atau seminggu lebih kalau yang makannya sedikit ya. Kalau makannya banyak itu 2 hari 3 hari udah habis. Nah yang perlu kalian siapin itu teri kecil, kemudian kacang. Kacang aku sekitar 120 gram. Nah untuk bahan sambalnya di sini aku udah siapin nih cabai merah yang kering sama cabai hijau yang fresh. Jadi aku udah rebus, ini tinggal dihalusin aja. Kemudian bawang merah, bawang putih pakai secukupnya. Nah dimasukin, ini pakainya aku 2, jadi yang agak kecil terus dipotong-potong jadi banyak. Nah kalau si bawang putihnya aku agak banyakan, kemudian masukin air, minyak juga nggak apa-apa. Nah ini dihalusin aja pakai chopper. Nah udah kayak gini si teksturnya, ini udah cukup kayak gini. Kalau lebih pakai blender lebih lembut lagi, tapi aku lebih suka ya banyak teksturnya kayak gini. Nah untuk selanjutnya ini kalian harus siapin juga daun jeruk. Ini kemudian aku mau potong kecil-kecil kayak gini. Ini nggak wajib sih tapi nggak apa-apa biar wangi aja. Nah, kemudian di sini aku udah siapin juga ini air asam jawa yang udah dilarutin. Aku nggak pakai tomat soalnya biar lebih awet ya. Nah, kemudian ini sekitar 250 ml minyak. Ini tambahin, ini sekaligus nanti buat bikin sama, jadi masukinnya banyak kan. Nah jadi pertama kita tunggu dulu panas minyaknya. Nah kalau udah panas kita goreng si kacangnya terlebih dahulu ya. Nah ini kacangnya digoreng terlebih dahulu. Nah kalau goreng kacang itu si apinya tuh cenderung kecil sedang aja ya, jadi nggak usah besar-besar nanti keberenges, jadi nggak matang tapi pahit gitu, kayak matang tapi pahit. Nah ini apinya kecil aja ya. Nah kayak gini, kalau goreng kacang tuh harus telaten, yang penting kerendam ya. Nah kalau udah berubah kayak gini, ini tinggal diangkat aja. Nanti pas diangkat kan dia masih panas, terus dia matang sendiri di pas nanti ditirisin. Nah ini dimasukin aja, digoreng si daun jeruknya. Cepat banget ini, kalau banyak kayaknya lebih memakan waktu. Nah ini kalau kayak gini udah diangkat, jangan terlalu gosong nanti terlalu pahit, diangkat aja ya. Kayak gini jadinya segini. Nah ini untuk penambah aroma aja. Nah angkat, kemudian kita tiriskan. Nah selanjutnya ini pakai minyak yang sama aja untuk goreng terinya. Nah kemudian kita goreng si terinya ini sampai dia garing, jadi nanti dia tahan lama gitu. Nah ini kayak gini, diaduk-aduk bentar. Ini wangi banget nih terinya. Kalau di rumah tinggal digoreng teri pakai iris bawang putih, bawang merah, udah jadi gitu, udah enak banget. Nah ini lebih enakin lagi. Nah kalau udah kering kayak gini, udah coklat, jangan terlalu gosong, jangan terlalu ini juga. Nah ini diangkat aja, kita tiriskan, kemudian kita tumis si bahan sambelnya. Nah jadi bahannya jadi banyak kayak gini. Kalau udah dicampurin, nah kita masak sampai dia benar-benar wangi, gak langu terus tanak ya. Nah diaduk-aduk aja kayak gini. Nah kalau untuk apinya, kalau masak sambal tuh kecil ya, kecil, terus ya sedang aja, nggak usah besar-besar, biar matangnya merata, nggak jadi nampol enaknya gitu. Nah ini diaduk-aduk kayak gini pelan-pelan aja. Nah ini kalau udah pecah minyak, udah setengah matang, di sini aku mau bumbuin ya. Bumbunya itu simple banget, cuma kaldu ayam, terus garam, MSG, sama air asam jawa. Udah itu aja bumbunya. Nah ini kaldu ayamnya kalian mau pakai, mau enggak juga nggak apa-apa, pakai kaldu jamur juga nggak apa-apa. Nah ini sekalian masukin si air asam jawa ini kira-kira sekitar 5 sendok makan atau 750 ml. Nah kita masak sampai dia menguap atau dia airnya berkurang tapi meresap ke sambal si air asam jawanya gitu. Nah ini diaduk-aduk aja kayak ini biar dia cepat mendidih. Nah kemudian ini aku pakai gula merah. Nah ini kuncinya, enak banget kalau pakai gula merah, terus warnanya lebih pekat gitu, jadi lebih kelihatan tua sih.
Beda lagi kalau pakai gula putih. Gula putih kayak kurang aja gitu. Kayak tampilannya tuh kurang sedap. Nah, ini kayak gini nih. Lihat warnanya udah cakep banget. Nah, ini tinggal dikoreksi rasa, kalau kurang garam tinggal ditambahin lagi. Nah, ini kalau udah warnanya gelap terus minyaknya ke atas udah pecah minyak, ini kita matikan, kemudian kita tunggu sampai dia sedikit dingin. Karena kalau ininya panas terus nanti teri sama kacangnya masuk, dia bakalan jadi melewat ya, gak garing. Nah, ini aku gak pakai semua, jadi aku sisihin dulu sebagian si sambelnya masukin ke toples, karena kalau ini bakalan kebanyakan gitu. Nah, biar menjaga si teri sama kacangnya tetap garing. Nah, ini dimasukin aja teri, kacang sama daun jeruk yang udah digorengnya, kemudian diaduk-aduk. Nah, kalau udah diaduk-aduk merata kayak gini, jadi kelihatan semuanya tercampur merata. Nah, kalau kalian porsinya lebih banyak atau 2 kali dari ini, boleh pakai semua sih sambalnya. Kalau kayak aku kayak gini jadi setengahnya aja ya. Jadi satu nanti buat cocolan kayak goreng ayam gitu. Jadi lebih mantap. Nah, ini udah kayak gini, ini siap disajiin, udah kering juga nih. Pemborosan banget kalau masak ini pakai nasi hangat terus kerupuk, udah itu enak banget. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Safe Kitchen. Kalian langsung nonton dan share jika video ini bermanfaat. Kita ketemu dengan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.